Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala aidan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Baqarah 215, wa ma taf'alu min khairin, kebaikan apa saja yang kamu lakukan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kebaikan apa saja yang kita perbuat, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masalul ladina yadhkurullaha lam yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Bahkan saking banyaknya nikmat Allah itu, Allah sendiri menerangkan dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa dan mampu untuk menghitung banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Mudah-mudahan dengan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat itu adalah Allah akan menambah, sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmat itu untuk kalian. Dan tentu yang paling layak dan patut untuk kita syukuri adalah nikmatul iman, nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab betapa banyak orang-orang yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semuanya Allah takdirkan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Bahkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Hanya harus kita syukuri, ya. Mudah-mudahan dengannya Allah senantiasa mengekalkan mengekalkan daripada iman kita kepadanya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengkaji kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kirimkan satu Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suara dari sana. Iya, dari sana. Dia sudah. Silentkan yang suara dari sana. Matikan suaranya biar nggak kedengaran di sini. Suaranya aja. Baik. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini Ustaz Arif tak ikut. Sudah ditelepon tadi. Sudah ditelepon tadi. Itu suaranya belum di. Izin matikan suara yang dari sana, suaranya aja yang dimatikan. Di silent Pak suaranya Pak. Apa? Siapa yang bersuara di sana dimatikan. Ya. Biar suara saya yang kedengaran dulu. Kalau muka tidak apa-apa nampak, suaranya aja yang dimatikan di sana. Ya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang ke-21. Ya. 4 sikap perilaku hamba saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qalli qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Kata beliau, talabuka minhu ittihamun lahu. Meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Ini agak dalam ya, jangan langsung dipersepsikan keliru ya, hanya butuh penjelasan. Wa talabuka lahu ghibatun minka anhu. Dan engkau mencari Allah berarti engkau menggibahnya. Wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu. Dan engkau mencari selain Allah pertanda tak punya malu kepadanya. Coba dianu dulu, diatur dulu ini Bang. Di luar aja. Dibilang suara dari sana dimatikan ya, yang tidak kedengaran di sini. Wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu. Dan mencari selain Allah bertanda tak punya malu kepadanya. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Dan meminta kepada selain Allah pertanda engkau jauh darinya.
Menarik pembahasan. Ya. Talabuka minhu ittihamun lahu. Meminta kepada Allah berarti engkau menuduhnya. Nah ini kalau ini bahasa orang arif billah. Ya. Jadi kalau orang-orang awam memang kita disuruh meminta kepada Allah. Ya, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang kita ini ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita menuduh Allah, berarti Allah ini lemah. Contoh, misalnya kita meminta kepada Allah tapi kita tidak yakin. Ya, kita meminta kepada Allah tapi kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah zat yang pasti akan memberikan apa yang kita inginkan. Bahkan sebenarnya tanpa kita minta pun Allah pasti akan memberikan untuk urusan dunia. Otomatis itu Allah akan kasih. Ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak yakin. Ini Allah kasih apa enggak ini. Berarti kita menuduh Allah ini lemah. Kadang-kadang ada muncul dalam diri kita itu, Allah ini saya sudah minta berkali-kali tapi kok gak dikasih-kasih. Seolah-olah kita menuduh Allah Ta'ala itu lemah. Ya. Ada kisah suatu saat salah seorang waliullah di masjid, ya, datang seorang khalifah, saya lupa khalifah siapa itu. Dia bilang begini, wahai syekh, mintalah kepadaku apa saja, nanti aku akan berikan. Apa kata dia? Bagaimana bisa aku meminta kepadamu sementara aku berada di rumah Allah? Apa yang ada sama kamu itu adalah milik Allah. Bagaimana bisa saya meminta kepada manusia sementara saya berada di rumah pemilik alam semesta ini? Saya tidak butuh keinginanmu untuk minta kepadamu. Ini sudah dalam. Ya. Makanya orang-orang yang arif billah meminta kepada Allah itu mereka sudah malu. Mau meminta kepada Allah kadang-kadang muncul rasa malu. Minta ini, minta itu, ditengok amal tak sebanding dengan permintaan. Makanya Abu Nawas itu mantap sekali dia. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Termasuk beliau itu orang arif billah, waliullah. Wahai Tuhan, aku ini tidak pantas masuk ke surga. Wala aqwa ala nari jahimi. Aku pun ini tidak tahan dengan azab api neraka. Tapi yang aku hanya minta adalah kepadamu taubat. Subhanallah. Suatu saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mau dilemparkan, dicampakkan ke dalam api neraka, api yang berkobar-kobar, ditaruh di manjanik. Manjanik itu, nah mungkin
masuk, dia taruh di manjanik. Manjanik itu pelempar dulu, ya dilemparkan pakai manjanik, diputus terlempar ya masuk. Karena kalau didorong diantar sampai dekat api tidak ada yang mampu, karena apinya itu berkobar sangat besar. Suruh kumpulkan semua kayu-kayu baru dia buatkan berapi, baru dia ditaruh di manjanik. Datang malaikat Jibril, ya Nabiullah, ya saya datang, apa yang kau inginkan saya akan lakukan. Saya bilang saya tidak butuh engkau. Dan dia tidak berdoa kepada Allah untuk minta diselamatkan, karena dia yakin bahwa Allah itu akan menyelamatkan dia. Nah itu dah memang makom beliau, ya seorang nabi. Bagaimana dengan kita? Ya, kita mau meminta upah tapi kerja kita malas-malasan, bagaimana ceritanya? Itu yang dimaksudkan oleh beliau. Antum kerja keras, ya itu pun antum minta gaji malu. Kita udah kerja ini sama bos nih mati-matian, ya minta sama bos tolong gaji dong. Paham ini maksud beliau ini? Kalau kamu minta kepadanya, kamu menuduh bahwa bosmu itu tidak perhatian sama kamu, itu berarti. Kalau kan perasaan kita nih, kalau kita minta sama beliau, seolah-olah kita bilang, ini bos ini tidak perhatian sama saya, kita segan minta gaji kita. Padahal udah kerja keras tuh. Seolah-olah bos ini nggak perhatian sama kita, nanti kalau kita minta, itu maksud beliau nih. Seolah-olah kan perasaan kita ini, kan kita punya perasaan. Begitulah perasaan Arif Billah ketika dia mau meminta kepada Allah. Ya, paham ini ya? Ya, sama kita ketika kita mau sudah selesai, Bang waktu udah selesai kerjakan apa, datang hari Sabtu, dia mau minta sama saya itu sekian. Nanti Bang Wanto menuduh saya tidak memperhatikan kerja dia. Paham ini? Itulah perasaan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jaga perasaan dia. Sama manusia saja dia jaga perasaan. Bukan tidak mau meminta. Memang Allah perintahkan untuk mintalah kepadaku. Bahkan aku tidak suka orang yang tidak mau meminta kepadaku. Tapi kan kita ini perasaan. Jadi perasaan orang-orang yang arif billah, sudah sampai makomnya, mengerti tentang Allah, ma'rifat kepada Allah. Dia tahu siapa yang datang dia minta ini. Ada perasaan dia. Nanti seolah kita menuduh Allah ini, ya, tidak membalas apa yang kita lakukan. Benar Pak, saya sendiri Pak untuk meminta dunia, mohon maaf, saya malu sama Allah. Mau meminta dunia sama Allah itu saya malu. Aku sudah tahu apa yang kau butuh. Cuma dalam hati kecil, ya Rabbi, aku melaksanakan syariat untuk meminta kepadamu. Jangan engkau menuduh aku ini, ya, bahwa aku ini tidak yakin atas takdirmu terhadap rezekiku. Mohon maaf ya Allah. Paham ini? Maksud beliau. Tarik nafas Pak. Memang dalam kajiannya, ya, kita aja sesama kita ini mau meminta upah, minta upah ini dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan. Perasaan kita gimana? Apalagi kalau bekerja tidak maksimal. Bolong-bolong lah, malas-malas lah. Mau minta sama
sama bos kita, ini orang yang tahu diri, orang yang ada akhlaknya. Maka tasawuf ini mengajarkan adab, bukan tidak mau minta, tapi perasaan kita. Malu rasanya, ya Allah, nanti saya pula dalam hati kecil menuduh engkau bahwa engkau ini zat yang tidak mengetahui keadaan hamba-hambamu. Engkau mengetahui hamba-hambamu. Makanya ya ini kelas-kelas mereka. Kita ya minta, tapi dalam hati yakin bahwa Allah pasti akan memberi. Ya, amin ya. Ya, bukan kita tidak mau meminta, kita takut sampai, ini perasaan orang-orang yang bilang takut jangan sampai dalam hatinya menuduh Allah tidak sempurna dalam segala hal, tidak kuat, dan kita nanti menuduh Allah itu lemah. Hai, orang kita sudah ada 4 bulan dalam kandungan ibu itu, semua rezeki kita sudah ditentukan sama Allah, bikat birizkihi, ya. Sa'idun atau syakiyun, dia ini orang yang sehat, yang selamat neraka atau surga itu Allah sudah takdirkan. Amalnya, kapan dia mati sudah ditulis itu. Rezekinya sudah ditentukan Allah. Kita tidak usah khawatir, bekerja saja, beramal saja, ya. Kerja. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan salah seorang jamaah kita, punya keinginan ini itu. Saya bilang ini, saya analogikan sederhana. Kita ini bapak, misalnya anak kita WA, ayah kirimkan uang 5 juta. Kita tanya tuh, untuk apa 5 juta nak? Bayar uang kampus, uang kuliah, uang sekolah, ini itu, bayar macam-macam, uang kontrak asrama. Oke, totalnya berapa? 5 juta. Kita langsung kirim karena kebutuhan mendesak. Tapi dia datang WA lagi, ayah minta uang 2 juta. Kita tanya mau ngapain? Mau jalan-jalan. Kalau ayahnya itu sayang sama anaknya itu, uang yang diberikan yang tidak penting baginya, pasti dia tidak menguruskan. Takut nanti disalahgunakan itu duit. Dia pakai untuk ini, untuk itu yang tidak jelas. Itu analogi sederhana, Pak. Makanya Allah kalau jangan dulu Allah, ya Allah nggak ngasih. Jangan sampai ketika Allah kasih kamu malah istidraj dengan nikmat Allah itu. Itu tanda Allah sayang sama kita. Kalau Allah tidak kasih langsung apa yang kita butuhkan. Tapi ingat, ada saat-saat kita membutuhkan sesuatu, itu Allah casplang ngasih tanpa di mana-mana kita tahu datangnya arah itu. Rezeki dari Allah. Maka orang-orang yang arif bila dia tenang menghadapi masalah-masalah itu. Ya. Oke. Ini sudah ngerti ya yang satu, baru satu nih. Yang kedua, wa talabuka lahu ghibatan minka anhu, dan mencari Allah berarti engkau menggibahnya. Mencari Allah, ngapain lagi engkau mencari Allah? Min hablil warid, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Wa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, kamu bersama dengan Allah Ta'ala. Bahkan ketika kamu tidur tidak sadar, Allah menjagamu. Siapa yang menjaga ketika kita tidur? Digorok kita punya leher, mohon maaf dan tidak sadar kita, tapi Allah jaga. Siapa yang menjaga kita selama ini? Allah. Ya. Makanya orang yang arif billah, di mana-mana dia senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Dia tidak pernah putus untuk ingatannya kepada Allah. Bahkan sampai ketika dia berbuat dosa pun,
cepat-cepat Allah ingatkan kembali dia kepada Allah. Mohon maaf. Kalau Allah sayang sama seseorang, ketika orang itu berbuat dosa, Allah cepat-cepat ingatkan dia untuk taubat kepada Allah. Ini yang kita khawatirkan kalau kita berbuat dosa, terus tidak ada itikat kita untuk cepat kembali. Kita perlu khawatir itu. Atau dalam hati kita tunda-tunda, atau dalam hati macam-macam, insya Allah minta ampun kepada Allah cepat. Ya. Mencari selain Allah wa talabuka li ghairi liqai hayaika minhu, dan mencari selain Allah pertanda kamu tak punya malu kepadanya. Kamu lebih mendahulukan kekuatan manusia daripada kekuatan Allah. Kamu lebih menganggap manusia itu sumber rezeki daripada Allah. Kamu lebih paham bahwa manusia bisa menyelesaikan urusanmu dan masalahmu ketimbang Allah. Itu berarti ya kamu tak punya malu kepadanya. Ini kata beliau, bukan kata saya ya. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Semuanya ada dalam rahasia Allah. Jadi untuk apa kita kepada manusia selalu? Manusia juga lemah itu. Yang utama yang harus kita lakukan adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuka min ghairi wujudi bu'da anhu. Dan meminta kepada selain Allah bertanda kamu jauh darinya. Ketika engkau meminta kepada selain Allah, bertanda engkau jauh darinya sesungguhnya. Masya Allah. Inilah kata-kata 4 kata-kata beliau ini yang cukup dalam ya. Yang kita mesti memahaminya lebih jauh ya, supaya kita mengerti. Beliau mengatakan dalam syarahnya, dalam perjalanan menuju Allah, seorang murid harus sibuk melakukan amal-amal saleh yang diridai Allah. Hasilnya hatinya tidak boleh sibuk mencari sesuatu yang lain, karena itu tercela dan bisa memutus jalannya menuju Allah. Bila kau meminta kepada Allah agar dia memberimu rezeki dan makanan yang dapat membantumu berjalan, atau agar dia meluaskan rezekimu, sama dengan pendulunya tidak pernah memberimu rezeki. Jika kau percaya bahwa dia maha mengetahui kebutuhanmu dan maha kuasa memberimu tanpa kau minta, tentu kau tidak akan meminta sesuatu pun darinya. Suatu ketika Siti Maryam sholat di mihrabnya, tiba-tiba datang makanan muncul di depannya. Nabiullah Zakaria masuk di mihrab. Ya, Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki hada." Ini makanan dari mana datangnya ini? Qalat, Siti Maryam mengatakan, ya, wa min indillah. Ini datang dari sisi Allah. Kenapa? Kan aneh itu makanan, buah-buahan yang berbuah di musim panas justru hadirnya di musim dingin. Buah-buahan yang di musim dingin hadirnya di musim panas. Itu kan tak masuk akal. Dari mana? Makanya dia tanya, dari mana datangnya ini makanan? Kata Siti Maryam, inna innillah. Dia mengunci diri, Pak. Tidak boleh ada yang masuk di mihrabnya Siti Maryam itu kecuali Nabiullah Zakaria. Tidak boleh, karena memang khusus itu nazarnya ibunya. Kalau anak saya lahir, maka saya akan serahkan kepada Allah. Ya, rupanya yang lahir perempuan, karena itu sudah nazar, maka diserahkan Siti Maryam itu dalam pengawasan Nabiullah Zakaria. Diundi juga
sudah. Akhirnya kembali ke pamannya Nabilah, pamannya itu Nabilah Zakaria, itu paman beliau. Karena paman kan mukrim, kan dia bisa masuk ke dalam kamarnya, ngantar makanan, ngantar minuman, ya. Karena dia tidak keluar itu Siti Maryam dalam kamar terus. Maka kalau kayak kemarin kita ini lebih banyak di luar daripada dalam kamar kan. Makanya tidak dapat. Sebenarnya suluh itu lebih banyak dalam kamar daripada di luar kamar. Kalau mau merasakan seperti Siti Maryam, tiba-tiba ada makanan di depan. Makanya ini juga amalan orang-orang wali-wali Habib-Habib yang mengunci diri di kamar. Entah kemana-mana sudah dia pergi, ya. Entah makanan apa yang dia makan dalam kamarnya itu, wallahu a'lam bishawab. Aroma kamarnya harum, ya, itu kelas-kelas mereka, ya, yang sudah makamnya tajrid, sudah tak lagi bergantung dengan dunia urusannya, itu sudah dia lepas. Sama dengan guru daripada guru Ijai, ketika dia sudah sepuh, dia sudah serahkan pengajian dan tarekat yang dia jalani selama ini, dipimpin sama guru beliau, dan dia sudah mengunci diri, sudah meninggalkan hidup dunia. Ya. Ada masanya, insya Allah satu saat nanti ketika juga saya sudah sepuh sekali, ada masanya mengunci diri, tidak keluar, kecuali pergi sholat pulang dalam kamar. Ya. Jadi Allah tetap itu berikan rezeki, ya. Padahal itu tidak diminta oleh Siti Maryam, tidak dijelaskan dalam Quran bahwa Siti Maryam minta rezeki, karena memang sudah ada Nabilah Zakaria antar. Tapi Allah memperlihatkan kekuasaannya. Ketika Nabilah Zakaria minta izin untuk mencicipi buah-buahan itu rasa buah-buahan itu tidak hilang sepanjang hidupnya. Saking enaknya itu kan buah-buahan surga. Buah surga diturunkan ke bumi untuk dia makan. Jadi buah dari surga itu sudah ada yang sampai ke bumi. Di mana? Di zaman Nabi dan di zaman Siti Maryam. Orang yang suci, wanita suci, ya. Tetapi dia punya satu ujian yang berat. Wanita suci tapi hamil. Oh, siapa itu? Masya Allah, itu ujian berat bagi Siti Maryam ketika mengandung Nabilah Isa alaihissalam. Nah, sekarang kata Ustaz Dasar Fatir sudah banyak juga perempuan yang mau seperti Siti Maryam. Masya Allah. Ya. Bila kau mencari-cari Allah agar kau didekatkan kepadanya, dihilangkan hijab antara dirimu dengannya, dan dapat melihatnya dengan mata hatimu, tindakan ini sama saja dengan melakukan ghibah terhadapnya, membicarakannya di belakang. Karena zat yang maha hadir tidak perlu lagi dicari-cari. Waz-zahir wal batin. Dia maha nampak, maha hadir. Ya. Cuma kita ini terhijab, nah kita minta sama Allah angkat hijab ya Allah, supaya kita bisa mengenal lebih dalam lagi. Ya. Bila engkau mencari selain Tuhanmu, baik itu berupa harta, kedudukan, kehormatan maupun yang lainnya, itu membuktikan sedikitnya rasa malumu kepadanya. Jika kau malu kepadanya, tentu kau tidak akan mencari selainnya. Maksudnya begini, ya, harta, kedudukan, jabatan, kehormatan itu sudah Allah gariskan berlaku pada setiap orang. Jangan heran ada orang tidak tahu baca tapi kaya, hanya melihat warna kaya dia. Tapi ada orang yang pinternya luar biasa,
tapi tidak kaya-kaya. Jadi apa itu artinya? Artinya memang Allah sudah takdirkan seperti itu. Dan Allah Maha mengaturnya alam semesta, termasuk mengatur kita. Allah sudah atur kita ini. Kamu pasangan sama sini, nanti anakmu ini. Nanti kamu hidup di atas dunia, pekerjaanmu nanti ini. Itu pasti. Coba dipikir-pikir dari kecil kita dulu. Keadaan kita hari ini yang kita alami itu sudah kita rasakan ketika kita kecil. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi apa kita hari ini, Pak? Itu kita sudah alami ketika kita masih kecil. Sudah terbayang ketika kita masih kecil. Usia-usia kita sudah pakai akal. Ya usia SD itu udah kebayang itu. Oh nanti kita ini akan jadi kayak gini. Karena sudah ada terbit dalam hati itu. Saya tidak menceritakan orang lain. Saya muhasabah diri saya waktu saya kecil dahulu itu. Sampai saya seperti sekarang ini memang ada Allah berikan gambaran itu ketika kecil. Saya menelisik itu. Memang jadi kayak begini. Saya kemana-mana pun pergi tetap ke situ. Saya pernah setelah lulus MTS itu ngikut juga itu jadi anak-anak nakal gitu ya kan. Ya. Dulu istilahnya tawuran, masa zaman-zaman itu tawuran itu. Sekolah enggak hanya mohon maaf ini Pak polisi ini, Pak Komandan, jangan tangkap saya ya. Tapi kan pesantren, saya lulus pesantren. Tapi memang tidak bisa. Saya menjauh dari takdir Allah, ditarik lagi saya. Ditarik, Pak. Karena saya kemudian berpikir setelah kesini memang tidak bisa kita mengelak ketika Allah sudah takdirkan kita seperti itu. Jadi memang tahu itu bayangan kecilnya itu memang sudah ada. Jadi polisi misalnya itu, mohon maaf Pak Suronto ya, itu sudah terbayangkan di kecil itu. Ada bakat itu ke sana. Mau kita begini pun takdir kita di sana. Jadi seperti ini. Gak bisa dielakkan itu. Pak Tukang misalnya, Bang Wanto, memang dari kecil sudah terbit itu. Penyanyi misalnya ya. Ada terbit itu ke sana, ya. Bahkan saya ingat betul kata emak saya ketika saya lahir. Itu langsung ada rambut putih di sebelah sini saya, menumpuk rambut putih. Karena kebetulan kakek saya itu orangnya paham agama juga. Dia tentara, Pak Suroto, tentara beliau, tapi dia taat, orangnya taat sama agama. Begitu dia lihat ada menumpuk rambut putih, kata emak saya ini saya melanjutkan cerita emak saya. Kata beliau, emak saya, kata kakek saya itu, ini anak lain. Ini kalau besar, dia ini tanda-tandanya orang yang anunya ke agama. Nah itu, saya baru diceritakan 5 tahun yang lalu. Dan saya bermuhasabah, memang dari kecil ini sudah Allah hantar. Mau jadi apa kita dewasa nanti udah Allah hantar. Dari kecil kita, mohon maaf, bawaan lahir. ya kalau orang bilang bawaan lahir. Coba muhasabah masing-masing kan. Mau kemana pun kita ini jadi orang yang misalnya ini kita kumpul di majelis ini. Itu bawaan perasaan kita memang suka kayak begini. Walaupun misalnya ya ada misalnya kayak Bang Reno, Ustaz, saya dulu dari waktu kecil pasti ada perasaan senang dengan yang kayak begini. Benar nggak kata Ustaz? Itu nggak bisa dielak.
Siapapun yang ada di majelis ini dulu, kita tidak tahu kapan, tapi senang sama sesuatu yang sifatnya mendalam, sesuatu yang sifatnya religius. Makanya Allah tetap antar itu, diketemukan itu. Subhanallah. Ya. Ini ya, kalau sama saya seperti itu, saya yakin hampir semua rata-rata kita demikian. Ya Allah udah buat kayak seperti itu. Ya. Bila kau meminta kepada selainnya seperti meminta kepada seorang manusia untuk mengatasi persoalan-persoalanmu, dan saat meminta itu kau lupa kepada Tuhanmu, itu menandakan bahwa kau begitu jauh darinya. Ini kata beliau nih syaratnya. Bila kau meminta kepada selainnya seperti meminta kepada seorang manusia untuk mengatasi masalahmu, dan saat meminta itu kau lupa kepada Allah, itu menandakan bahwa sesungguhnya kau jauh dari Allah. Jika engkau dekat, kata beliau, pasti engkau akan menghindari makhluk-makhluknya. Kalau engkau dekat darinya, pasti engkau jauh dari selainnya. Paham maksudnya ini ya? Kalau engkau dekat dengan manusia, selalu dekat dengan manusia, nanti kamu akan jauh dari Allah. Tapi kalau engkau dekat dengan Allah, kamu akan sedikit jauh dari manusia. Benar. Kita kalau sudah seperti ini, pasti mikir teman bicara kita ini siapa. Kalau yang tidak menyenangkan, tidak membuat kita selalu berpikir baik, positif, itu secara otomatis kita menghindar. Atau kalau kita misalnya sudah enak di sini, senantiasa membicarakan tentang Allah, ya kan? Kita senantiasa dekat dengan Allah. Kalau sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, kita sudah hindari. Ya, walaupun orang bilang, ini kok sekarang sudah jarang ngumpul ya, itu otomatis. Nah, kita lebih senang dengan Allah, dekat dengan Allah kita senang. Ya, ada perasaan tidak mau jauh dari Allah. Sebab kalau berdekatan terus dengan manusia, kita kadang-kadang lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita menjauhkan diri dari manusia, tetapi perasaan itu tidak bisa kita pungkiri dan bohongi. Akhirnya kemudian kita bersosialisasi dengan manusia sebagai bentuk syariat. Ya, kita harus bersama-sama dengan manusia, ya, mendengarkan apa keluh kesah mereka, kita berikan jalan keluar untuk mereka sebagai khalifah di atas dunia ini. Bagi kalangan murid, meminta kepada sang Khalik adalah hal yang lumrah. Bahkan meminta kepada makhluk pun adalah hal yang wajar, itu sebagai murid. Oh, kita ini masih murid semuanya. Belum sampai level wali kita ini. Masih level-level belajar. Ya, masih wali-wali daya gitu ya. Kecuali meminta dalam kerangka ibadah, etika mengikuti perintah atau menyatakan kebutuhan. Sementara itu orang yang arif hanya memandang kepada Allah. Permintaan mereka walaupun secara lahir tampak kepada makhluk, namun sebenarnya kepada sang Khalik. Ini maksudnya. Ya. Walaupun kita minta kepada manusia, orang yang sudah mengenal, arif itu orang yang sudah mengenal Allah. Maksud kita ini berzikir, bertasawuf, mengkaji kitab. Maksud kita ini supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, meminta kepada manusia ini hanya syariat saja. Bahkan meminta kepada Allah pun juga itu syariat. Karena Allah suruh kita minta. Pada prinsipnya
kembali kita serahkan kepada Allah yang paling bijaksana menilai apa yang memang kita butuhkan. Itu maksudnya. Kalau sama Allah seperti itu, apatah lagi sama manusia. Ketika kita meminta sama manusia, sebenarnya itu adalah rezeki Allah yang Allah titipkan sama dia, atau sebagai wasilah dari Allah untuk menyelesaikan persoalan kita. Misalnya, ya, ini jangan diulang-ulang. Kita punya motor misalnya ketangkep gitu, misalnya. Syariatnya, misalnya ada kawan nih, Pak Suranto, dikerjain lagi Pak Suranto, minta tolong Pak Suranto. Ini menyusahkan kawan nanti. Ya, itu aja syariat. Sebenarnya yang menolong adalah Allah, tapi melewati syariat sunnatullahnya yang Allah buat di atas dunia ini, supaya kalian saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, supaya saling menolong antara satu dengan yang lain, supaya saling membantu antara satu dengan yang lain. Ya, dan ya, paham ini? Paham ini Pak ya? Ya, kalau udah paham, amanlah saya kalau gitu. Jadi ketika kita minta kepada makhluk, pada prinsipnya kita minta hanya kepada Allah. Jangan betul-betul kita sudah, wah kalau nggak dia kasih ini bahaya saya. Jangan. Dia juga makhluk dengan kamu, sama lemahnya. Mungkin dia lupa. Dia makhluk. Jadi jangan marah sama dia, dia lupa. Ini nih bos nggak ingat saya ini. Ini bos ini macam tak pandai balas budi. Tak usah. Kalau rezekimu ada sama dia, bagaimanapun dia kancing itu rezekimu, dia akan datang sama Allah. Ya. Ya. Seperti kata Nabi SAW, "Law yitamaka ala ayyam fauka bi syai'in lam yanfauka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Wa ayyatama ilai ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa jufatis suhuf. Sekiranya semua manusia ini mau memberikan kepadamu satu manfaat, satu keberhasilan, satu kejayaan, mereka tidak akan bisa kecuali apa yang telah Allah takdirkan berlaku kejayaan itu kepadamu, berlaku kemanfaatan itu kepadamu. Demikian juga sebaliknya. Manakala kata Nabi SAW berkumpul semua manusia untuk mendatangkan satu mudarat bagimu, tidak akan datang mudarat itu kecuali apa yang telah Allah takdirkan berlaku satu mudarat padamu, telah diangkat pulpen untuk menuliskan nasib takdir kehidupan kita di atas dunia ini. Tenang saja, Allah sudah menulis takdir keadaan alam semesta ini 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Termasuk malam hari ini, siapa-siapa yang ada di majelis ini, itulah yang Allah takdirkan hadir. Jadi jangan marah kalau kawan tidak datang. Kita hanya ingatkan saja, Buya hadir, Buya datang. Nanti yang menggerakkan ya Allah. Kita sampai pada tahap mendakwakan. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah, tugasmu hanya menyampaikan. Ketika Nabiullah Ibrahim disuruh Allah, wa adin bin nasi bil haji, serulah manusia itu untuk datang menunaikan ibadah haji. Kata Nabiullah Ibrahim, ya Allah, saya punya suara ini hanya sampai sebatas mana, tak mungkin didengar sama manusia seluruh dunia ini. Kata Allah, tugasmu hanya memanggil mereka. Nanti suaramu itu akan aku sampaikan kepada mereka. Maka Nabi Ibrahim naik, terus dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.
semua hati orang-orang yang ada imannya rindu menuju kepada Ka'bah. Rindu kan? Itu nanti Allah yang akan sampaikan. Jadi ketika kita berbuat kayak gini, berbuat saja, undang aja. Nanti Allah akan sampaikan yang jauh malah yang datang ke sini. Pak Suronto yang di Tanjung Pinang pula yang datang ke sini kan. Yang lain-lainnya dekat-dekatnya tidak semua datang. Nah, itulah artinya ya. Jadi tidak usah khawatir sangat ya. Kawan-kawan siapapun pilpres nanti yang dulu jadi presiden, tidak usah kita bertegang. Ada yang milih 1, milih 2, milih 3. Nanti Allah. Yang jelas pertanggungjawaban kita di sisi Allah, itu aja yang kita coblos. Jangan golput. Ya, nanti kita dipertanyakan Allah, kenapa kamu golput? Kamu hidup di negara yang merdeka, yang berdaulat. Tidak boleh ini negara yang berdaulat. Harus memilih pemimpin. Ya, siapapun jadi pemimpin nanti itu Allah yang mentakdirkan. Walaupun semua manusia, itu yang saya katakan tadi, semua manusia menskenariokan satu maka, tapi kalau Allah bilang ini yang memimpin, ini yang memimpin, ya tidak bisa. Itu sudah di tangan Allah. Ya, oke. Contoh misalnya orang semua mau jadi putra mahkota kan? Seperti siapa? Muhammad bin Salman ya, MBS. Wih, kalau nengok dia punya kehidupan yang mewah seperti itu, pengen juga kita jadi putra mahkota. Tidak usah jauh-jauh putra mahkota Arab Saudi, putra mahkotanya Brunei Darussalam aja lah. Pengen kita jadi putra mahkotanya Brunei, apa yang dia minta ada. Tapi ente ditakdirkan Allah jadi kayak gini. Tidak bisa. Agar nikmati, syukurin, ya, karena yang menentukan toh nanti di akhirat. Ya, oke. Saya rasa demikian apa yang bisa saya kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, qali hada, astagfirullahaladzim. Mohon maaf suara saya agak slow karena memang saya betul-betul kecapean dari Batam, lalu istirahat sejenak. Tadi pagi itu tidak ada istirahatnya. Besok saya berangkat lagi ke Karimun 3 hari di sana, hari Ahad baru sampai. Balik sini agak maraton. Sudah 1-2 minggu ini, udah mau 3 minggu lagi maraton ini ya. Saya mohon maaf ya. Kalau misalnya biasanya Ustaz punya suara melengking, hari ini agak loyo-loyo. Itu namanya manusia. Artinya kalau udah tanda-tanda kayak gini, dipahamilah, dimaklumi aja ya. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan dengan zikrullah ya. Tapi biasanya kalau habis zikir itu segar ya. Karena saya selalu meyakini ketika kita berzikir kepada Allah, kita menyedot energi ilahi. Makanya itu saya nonton dan saya baca sejarah Raja Haji Fisabilillah. Beliau itu ahli tasawuf, tarekat Naksabandi. Dia kalau mau berperang dia zikir dulu, dia tirakat dulu. 1 malaman dia la zikirnya la ilaha illallah. Baru dia berperang, Pak. Makanya dia syahid fisabilillah. Tidak temakan darahnya itu masih segar, padahal sudah dikubur berhari-hari, berminggu-minggu di tanah, masih segar. Dipindahkan pun dia punya mayat ke penyengat ini masih segar, dia punya badan kayak waktu meninggal perang. Masya Allah, subhanallah. Apa amalan dia? La ilaha illallah. Kalau sebelum berperang dia zikir lah. Kalau ada masalah di kerajaan, dia zikirnya la ilaha. Tiba-tiba dia menghilang. Kita sampai makomnya. Ya jangan pula kita pagi-pagi itu. Ya kalau Allah kasih itu saat memang dia butuhkan, saat perang. Allah kasih itu sebagai karomah bagi dia. Ya, ada kalau misalnya kita butuh karomah kayak begitu Allah kasih. Tapi kan kita belum butuh hari ini. Nanti kalau perang lah, kita sekarang aman kan Pak Suronto. Selagi Pak Suronto masih membackup,
Sudah, masih menjadi aparat negara yang menjaga keamanan. Udah kita serahkan sama beliau. Di samping kita serahkan kepada Allah tentunya yang utama. Tapi kalau misalnya negara ini diserang, kita wajib membelanya. Kita wajib membelanya. Karena itu sudah menjadi aturan Allah dalam Quran. Kalau negaramu diserang, kamu wajib untuk melindungi tanah tumpah darahmu. Kalau kau meninggal dalam peperangan, kamu syahid di jalan Allah. Itulah yang disebut dengan resolusi jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika Bung Tomo sama Bung Karno minta untuk supaya dikeluarkan fatwa terkait dengan serangan yang akan dihadapi untuk membumi hanguskan Surabaya oleh pasukan sekutu. Kata beliau, kamu kan resolusi jihad. Jadi saya nonton filmnya itu, nanti saya kirim ya, saya kirim di grup. Wah itu langsung nonton zikir ya, dah. Dalam hati saya sama dengan zikir kita ini. Wah nanti kita tiba-tiba zikir menghilang. Di mana Bang Afid tiba-tiba hilang ini? Rupanya dalam selimut tidur. Demikianlah ya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.